Kalau saya berpandangan ya bahwa karena objek daripada perkara ini adalah ijazah gitu. Untuk dapat menentukan apakah mereka yang tergolong dalam sekian klaster menjadi tersangka itu terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE atau terbukti mencemarkan nama baik seseorang, itu harus dibuktikan dulu objek yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah ijazah. Itu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu gitu atau tidak sah. Nah, itu harus dibuktikan palsu apa tidak sah. Ya syukur-syukur kalau Polda Metro Jaya sudah membuktikan bahwa ijazah itu asli. Nah, persoalannya adalah apakah untuk menentukan ijazah itu palsu atau asli adalah kewenangan dari Polda Metro Jaya. Karena apa? Karena ada dua pihak yang berbeda pendapat, yaitu Pak Jokowi bersama UGM mengatakan itu asli. Sedangkan yang para tersangka itu mengatakan tidak asli, itu palsu. Nah, ini siapa yang berwenang memutus? Kalau saya berpendapat bahwa karena itu produk dari pejabat administrasi negara atau produk dari pejabat tata usaha negara, maka itu yang berwenang memutus adalah peradilan tun. Jadi bawa ke Mahkamah Peradilan Tun yang akan menentukan apakah produk dari pejabat tun berupa ijazah yang dipegang Pak Jokowi itu asli atau tidak. Kalau itu tidak asli, maka Pak Roy Suryo CS tidak bisa dijadikan tersangka. Yang dijadikan tersangka adalah orang yang memegang ijazah yang tidak asli itu. Tapi kalau itu asli, kata pengadilan, maka benar mereka dijadikan tersangka. Karena apa? Wong ijazahnya asli dikatakan palsu gitu. Jadi mencemarkan nama baik, bisa juga dikategorikan juga melanggar Undang-Undang ITE. Bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Setelah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Jadi saya tetap tegar, teman-teman yang lain, Bang Resmon Sianipar dan Dr. Tifa yang seklaster dengan saya, kemudian yang 5 yang klaster lainnya. Ini adalah perjuangan kita, perjuangan seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat melawan kezaliman dan kriminalisasi. Ya, itu saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menaikkan kayak seakan-akan buru-buru ingin memenjarakan kami itu apa sih urgensinya gitu loh. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Joko Widodo pada Jumat 7 November 2025. Dan ada 2 klaster tersangka pada kasus ini dan Roy Suryo menjadi salah satunya. Untuk mengetahui bagaimana perspektif terkait penegakan hukum dan juga prosedur dalam penyidikan, kita akan bahas tuntas bersama ex-Kabaris Krim Polri Susno 2. Halo Pak Susno. Halo Mbak Sinta, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Susno, terkait penetapan tersangka ini, bagaimana Bapak melihat langkah Polda Metro Jaya ini menetapkan Roy Suryo, Rismon, dan juga Dr. Tifa sebagai tersangka dalam kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi ini, Pak? Pertama, saya kan hanya mendengar sama saja ya dengan publik yang lain lewat media sosial atau lewat media konvensional. Polda Metro mengumumkan kan ada 3 klaster kalau nggak salah, tetapi tidak diberitahu misalnya alasannya menjadi tersangka sudah ada alat bukti berupa apa ya. Hanya dijelaskan bahwa sudah sekian ratus saksi yang diperiksa, kemudian sekian banyak ahli. Mestinya itu bukanlah menjadi menjadi patokan, yaitu menentukan bahwa suatu perkara itu cukup bukti atau tidak. Karena kewenangan untuk menentukan suatu tindak pidana cukup bukti atau tidak untuk ditingkatkan menjadi dari penyelidikan menjadi penyidikan, apalagi untuk menentukan beberapa orang atau seorang menjadi tersangka, itu full kewenangan daripada penyidik Polri. Bukan ditentukan oleh banyaknya ahli yang diperiksa, bukan ditentukan oleh banyaknya saksi yang diperiksa. Nah, kemudian kita tidak mendengar juga pengumuman dari Polda Metro Jaya apakah objek yang dipersoalkan, yaitu ijazahnya Pak Jokowi, itu sah atau tidak, atau asli atau tidak. Itu tidak kita dengar gitu, karena
Kalau saya berpandangan ya bahwa karena objek daripada perkara ini adalah ijazah gitu. Untuk dapat menentukan apakah mereka yang tergolong dalam sekian klaster menjadi tersangka itu terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE atau terbukti mencemarkan nama baik seseorang, itu harus dibuktikan dulu objek yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah ijazah. Itu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu gitu atau tidak sah. Nah, itu harus dibuktikan palsu apa tidak sah. Ya syukur-syukur kalau Polda Metro Jaya sudah membuktikan bahwa ijazah itu asli. Nah, persoalannya adalah apakah untuk menentukan ijazah itu palsu atau asli adalah kewenangan dari Polda Metro Jaya. Karena apa? Karena ada dua pihak yang berbeda pendapat, yaitu Pak Jokowi bersama UGM mengatakan itu asli. Sedangkan yang para tersangka itu mengatakan tidak asli, itu palsu. Nah, ini siapa yang berwenang memutus? Kalau saya berpendapat bahwa karena itu produk dari pejabat administrasi negara atau produk dari pejabat tata usaha negara, maka itu yang berwenang memutus adalah peradilan tun. Jadi bawa ke Mahkamah Peradilan Tun yang akan menentukan apakah produk dari pejabat tun berupa ijazah yang dipegang Pak Jokowi itu asli atau tidak. Kalau itu tidak asli, maka Pak Roy Suryo CS tidak bisa dijadikan tersangka. Yang dijadikan tersangka adalah orang yang memegang ijazah yang tidak asli itu. Tapi kalau itu asli, kata pengadilan, maka benar mereka dijadikan tersangka. Karena apa? Wong ijazahnya asli dikatakan palsu gitu. Jadi mencemarkan nama baik, bisa juga dikategorikan juga melanggar Undang-Undang ITE. Jadi begitu persoalannya. Makasih. Sejak bergulirnya kasus ini ya Pak ya, banyak sekali netizen dan juga warga negara Indonesia yang menyoroti tentang kasus ini. Kemudian apa yang perlu publik pahami tentang tahapan penyelidikan ini ke penyidikan hingga penetapan tersangka, Pak? Yang harus dipahami yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita mempersyaratkan bahwa untuk menaikkan sesuatu perkara menjadi penyidikan, kecuali tertangkap tangan, harus minimal ada dua alat bukti. Dua alat bukti itu harus saling berhubungan, bukan jumlahnya ya. Misalnya ditentukan jumlah ahli sekian puluh atau sekian ratus, jumlah saksi sekian ratus, itu tidak menjadi patokan, tetapi harus saling bersesuaian. Saling bersesuaian. Setelah saling bersesuaian, maka objek yang dipermasalahkan itu harus dibuktikan dulu. Yang dipermasalahkan adalah ijazah itu menurut Pak Rosario, Pak Rismon, Ibu Dokter Tepa, dan lain-lain itu palsu atau tidak sah. Tapi menurut Pak Jokowi itu asli atau sah. Nah, mana yang benar? Maka itu harus diuji. Diuji berdasarkan undang-undang, kalau di kita peradilannya adalah peradilan tata usaha negara. Karena ijazah itu adalah produk daripada pejabat tata usaha negara. Silakan diuji. Nah, ujinya melewati peradilan tun. Nah, kalau sudah tercukupi bahwa betul ijazah itu palsu atau betul ijazah itu asli, maka kesimpulannya kalau palsu, maka Pak Roy Suryo CS tidak bisa jadi tersangka. Kalau terbukti ijazah itu asli, maka Pak Roy Suryo CS ya jadi tersangka karena mengatakan sesuatu yang tidak benar gitu, apalagi sampai dipublikasi lewat media sosial dan sebagainya. Maaf, saya menyatakan apa yang menurut saya, menurut pandangan hukum ya. Saya sama sekali tidak memihak pada Pak Jokowi, sama sekali tidak memihak kepada Pak Roy Suryo ya. Nah, itu yang saya pahami ya. Tapi nggak tahu kalau Polda Metro Jaya mempunyai pemahaman lain atau mempunyai alat bukti lain yang saya tidak tahu gitu. Maaf, saya ini orang kampung gitu. Tidak begitu paham ya, karena saya tidak lagi menjadi bagian dari penyidik begitu. Nah,
Masih berkaitan dengan seperti yang Pak Susno ini sudah jelaskan, update terbarunya ini dari Kapolda Metro Jaya, Pak Irjen Pol Asep Edi ini mengatakan penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu, Pak, dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah Jokowi dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan meresahkan publik. Nah, Roy Suryo ini masuk klaster tersangka bersama Dr. Tifa dan juga Rismon Syanipar dan mereka dijerat dengan pasal berlapis. Nah, dalam praktik penyelidikan, mohon maaf, dalam praktik penyidikan, apa alasan biasanya penyidik ini menggunakan pasal berlapis, Pak? Saya kira tidak perlu pasal berlapis ya. Permasalahannya adalah satu menyebarkan berita bohong atau kabar bohong, kabar palsu. Kedua, Undang-Undang ITE, kabar bohong, kabar palsu itu kan adalah tentang apa namanya mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Tapi untuk dikatakan mencemarkan nama baik itu harus dibuktikan dulu bahwa apa yang disampaikan oleh para tersangka ini bohong, tidak benar. Misalnya ijazah itu betul-betul asli, tapi dikatakan palsu. Nah, persoalannya sekarang, tadi saya katakan, apakah ijazah itu asli atau sah, atau palsu, atau tidak sah? Itu dulu yang dimasalahkan. Tapi kalau Polda Metro sudah membuktikan bahwa ijazah itu adalah asli dan ijazah itu adalah sah, maka ya terpaksa ya, bukan terpaksa ya memang seharusnya jadi tersangka. Nah, persoalannya di mana Polda Metro membuktikan itu? Karena yang berwenang membuktikan bahwa produk dari pejabat tata usaha negara itu sah atau asli, kemudian tidak sah atau palsu adalah peradilan tata usaha negara. Indonesia sudah punya peradilan banyak sekali loh. Ada Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan pelanggaran suatu undang-undang terhadap konstitusi. Kita punya peradilan agama untuk membuktikan. Kita punya peradilan militer. Kita punya Mahkamah Pelayaran. Kita punya peradilan umum. Kita punya peradilan tun gitu ya. Udah buktikan saja di tun supaya tidak terjadi kegaduhan atau debatable gitu. Kalau kayak gini kan debatable. Katanya Pak Roy Suryo itu palsu. Katanya Pak Jokowi dengan segala pendukungnya dan termasuk UGM menyatakan itu asli. Nah, jadi kita tidak bisa berpegang kepada UGM bahwa UGM mengatakan itu asli. Kenapa tidak bisa berpegang pada itu? Karena UGM yang dipersoalkan oleh Pak Roy Suryo CS gitu. Nah, tidak bisa UGM menghakimi dirinya sendiri mengatakan itu asli dan tidak bisa juga aparat penyidik mengatakan yang itu salah, yang ini yang benar. Oke, tentang pasal berlapis, ngapa saya katakan tidak perlu berlapis? Soalnya kalau berlapis seolah-olah ya kesan orang itu mencari kesalahan dan orang ini harus terjaring gitu kan. Berarti kurang yakin dengan pasal ini. Pokoknya harus terjaring. Jadi kesannya di publik kan nggak bagus. Kalau memang sudah terjaring misalnya dengan pencemaran nama baik, dengan pelanggaran ITE ya sudah itu saja, dua itu saja. Nggak usah diyuntokan ini, yuntokan ini, yuntokan ini. Nah itulah orang menimbulkan kesannya seolah-olah itu kriminalisasi. Ya ngapain banyak-banyak? Kalau satu atau dua pasal sudah cukup, ya demikian yakin ya cukup. Nah, kalau misalnya banyak sekali dibuat lapisan-lapisan, sehingga publik beranggapan, wah ini pasal pokoknya harus terjaring gitu kan. Berarti Oke. menurut Pak Susno ada keraguan ataupun keterpaksaan ya untuk memberikan jeratan pasal berlapis ini, Pak. Bukan menurut saya, tapi saya katakan tidak perlu berlapis-lapis. Kalau satu pasal cukup, ngapain harus 10 atau 12 pasal gitu kan. Mencapek-capeki pemeriksaan. Karena itu nanti kalau pasal itu disusun adalah berdasarkan ancaman hukuman yang diambil adalah hukuman yang terberat gitu. Tidak ditambah misalnya, oh pasal pencemaran nama baik 3 tahun, pasal ITE-nya 2 tahun jadi 5, pasal sekian setahun jadi 6, pasal sekian tidak. Cara menghukum itu tidak seperti itu. Diambil pasal dengan ancaman hukuman yang tertinggi yang terbukti.
Jadi enak kan, masyarakat nilainya pun enak. Oh, polisi nggak mencari-cari, tapi berdasarkan ini gitu. Nah, kalau itu kan kayak, oh, kalau lepas dari ini, lepas dari yang ini, yang ini. Nah, oke. Nah, kalau konsekuensinya sendiri bagaimana, Pak? Seperti misalkan konsekuensi hukum bagi tersangka ini karena dijerat pasal berlapis dan juga apakah bisa memperberat posisi mereka di persidangan nanti? Tidak gitu kan, karena hakim kan mengambil kan pembuktiannya mulai pasal yang paling tinggi ancaman hukumannya. Kalau yang terbukti yang tinggi ya sudah terbukti ya yang lain sudah gitu. Satu. Yang kedua, perjalanan ini masih panjang gitu kan, karena nanti apa yang disidik oleh Polri gitu kan belum tentu diterima oleh jaksa. Satu. Nah, jaksa belum tentu menerima, belum tentu sependapat gitu. Tetapi kalau jaksa sependapat berarti jaksa dan Polri sudah satu arah gitu kan. Yang kedua, masih ada upaya hukum para tersangka yang ditetapkan itu untuk melakukan upaya apa namanya pra peradilan. Karena sekarang kan penentuan tersangka itu bisa diperadilankan ya. Contohnya misalnya waktu siapa namanya yang kasus Cirebon itu ya Peggy atau siapa itu kan Ya. penentuan tersangkanya itu di pra peradilankan gitu kan. Kemudian juga pernah dulu kan ada pra peradilannya terhadap terstatus tersangka baik oleh KPK maupun oleh Polri, itu tidak masalah. Jadi perjalanan ini masih panjang gitu kan. Dan mudah-mudahan aja hukum di negara kita ini betul-betul tegak, betul-betul adil, betul-betul bukan berdasarkan wah ini targeting atau pesanan. Dan saya yakin bahwa aparat kepolisian, aparat kejaksaan, dan pengadilan ini akan berlaku adil seadil-adilnya. Kalau melihat dalam konteks kasus Roy Suryo ini, Pak, apakah pra peradilan ini bisa menjadi langkah yang tepat ya untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS ini, Pak? Bisa, memang itulah sarananya gitu. Lembaganya yang digunakan pra peradilan. Hanya persoalannya ya, tidak semua hakim berani menyatakan sesuatu itu oh tidak memenuhi syarat, oh benar karena ini hakim tunggal ya. Mungkin di antara 10 atau di antara 30 pra peradilan yang menang mungkin hanya satu. Dan itu jarang sekali gitu ya. Saya tidak tahu mengapa, apakah hakimnya takut atau bagaimana gitu. Tapi kita harapkan hakim sekarang sudah berubah gitu. Berani mengatakan sesuatu yang benar adalah benar, sesuatu yang tidak adalah tidak. Kita lihat saja. Tidak usah takut, hakim menentukan kalau memang terbukti ya katakan bahwa itu benar penentuan tersangka itu. Kalau tidak benar ya tentukan aja tidak benar. Misalnya harus dibuktikan dulu ijazah itu asli apa tidak. Ya kita lihat saja bagaimana hakimnya nanti. Kalau melihat dari banyaknya kasus yang sudah terjadi ya, Pak, pra peradilan ini sejauh mana ya efektif untuk melindungi hak-hak tersangka di tahap penyidikan? Kalau undang-undang menentukan sangat bagus gitu bahwa pra peradilan adalah untuk menentukan untuk melindungi hak-hak tersangka gitu ya. Itu gitu filosofi daripada pra peradilan itu. Namun pada pelaksanaannya gitu kan tidak semua berjalan sesuai dengan apa yang dirumuskan di dalam hukum acara kita. Karena saya katakan tadi, belum tentu 50 perkara pra peradilan menang satu. Gitu. Ya inilah membutuhkan gitu mental, sikap mental dan integritas dari para hakim kita. Nah, kita lihat saja hakim-hakim kita. Kalau dari sisi kepolisian, banyak yang menilai kasus ini sensitif ya, Pak, karena menyangkut nama mantan presiden kita, Pak Jokowi. Apakah polisi ini punya ruang independen dalam menangani kasus seperti ini, Pak? Undang-undang memberikan ruang yang sangat independen. Bukan hanya kepada Polri saja ya, kepada Polri, kepada kejaksaan, kepada hakim, dan kepada KPK. Walaupun misal ya, bahwa misalnya Pak Jokowi masih menjabat sekalipun, dia adalah warga negara dalam hukum ya sama kedudukannya.
bukan oh ini presiden, oh ini mantan presiden. Persoalannya adalah manusianya, manusia penyidiknya, penyidik Polri, manusia penyidik KPK, manusia penuntut yaitu jaksa, dan manusia hakim yang mengadili baik tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi maupun tingkat peninjauan kembali. Karena banyak yang dikecewakan gitu rakyat. Oke. Kalau Polda Metro Jaya sendiri ini bagaimana ya Pak? Kira-kira memastikan kasus ini benar-benar diusut tuntas hingga tahap pengadilan dan apakah ada jaminan kasus ini tidak hanya berhenti di tahap penyidikan saja? Tidak bisa ya, karena Polri hanya sampai pada tahap penyidikan. Penuntutan itu sudah ruang lingkup kewenangan daripada jaksa penuntut umum gitu. Sedangkan memutus apakah perkara itu benar atau salah, terbukti atau tidak, itu wewenang daripada hakim sesuai dengan tingkatannya. Jadi kalau Polri tidak bisa menjamin, dia hanya bisa sampai pada tahap penyidikan. Penyidik ini kan juga sudah menyatakan kalau menyita sekitar 723 item barang bukti, termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah dari Jokowi ini ijazah asli dan sah, kemudian hasil pemeriksaan dari Puslap 4 Polri dalam aspek analog dan digital, kemudian juga pemeriksaan terhadap 130 saksi dan 22 ahli ya Pak. Menurut Anda apakah ini cukup membuat Roy Suryo CS tidak lagi berkutik atas penetapan tersangka dari kepolisian? Saya katakan tadi bukan berdasarkan jumlah kuantitas ya, tetapi harus berdasarkan kualitas. Nah, kualitas itu siapa yang menentukan bahwa itu asli apa tidak? Yaitu peradilan yang berwenang untuk mengadili produk-produk tertulis dari pejabat tata usaha negara. Nah, silakan bawa ke situ. Kita kan sudah punya lembaga peradilan itu, namanya TUN. Nah, Polri misalnya menentukan, oh ini asli menurut UGM, oh ini asli menurut Pak Jokowi. Ini tidak asli menurut Pak Roy Suryo, menurut Bu Tipa, menurut Pak Rismon CS gitu kan. Nah, kalau ada dua pendapat yang tidak asli ini, Polri mengumpulkan barang bukti misalnya, atau alat bukti udah sampai sekian ratus jumlahnya. Tidak cukup itu untuk membuktikan bahwa ijazah itu asli apa tidak. Nah, sebaiknya alat bukti yang sedemikian banyak itu dipakai oleh Pak Jokowi ya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian Pak Rismon CS lah menggugat ke Peradilan TUN mengatakan bahwa itu tidak asli. Pak Jokowi mengatakan asli. Silakan Pak Jokowi membawa saksi-saksi ahli dari UGM, dari pakar-pakar lain, dan alat-alat bukti lain itu bawa ke Peradilan TUN. Nanti Peradilan TUN yang menilai bahwa ijazah itu benar dikeluarkan oleh UGM, benar sah Pak Jokowi untuk mendapatkan ijazah itu. Maka sudah terbukti itu asli dan sah, atau justru sebaliknya. Nah, sehingga bisalah dengan berlapang dada Pak Roy Suryo, Pak Rismon, Dr. Tifa, siapa lagi yang klaster-klaster tadi harus berlapang dada bahwa dia sudah diputus oleh pengadilan ijazah itu asli. Kok sampean menyatakan tidak asli, berarti sampean mencemarkan nama baik. Kemudian mencemarkan nama baik itu digunakan melewati media elektronik, maka terkena pelanggaran Undang-Undang ITE. Kan gitu, sebenarnya simpel masalah ini. Kalau Pak Susno ini kan sebagai mantan Kabar Reskrim ya, apa yang Bapak bisa sampaikan kepada penyidik yang menangani kasus ini agar tetap profesional, Pak? Ya, mereka lebih profesional dari saya. Saya ini kan produk-produk zaman kuno ya. Saya kan selalu bersuara di media sosial. Nanti kalau saya sampaikan, nanti saya dikira saya mencampuri, saya memihak pada suatu pihak tertentu. Enggak. Wallahi ya, demi Allah saya tidak memihak kepada Pak yang mengatakan itu palsu, saya tidak memihak kepada yang mengatakan itu asli, tapi saya mengatakan apa yang menurut hukum yang saya ketahui. Nah, itulah yang jadi pedoman kita gitu. Kemudian saya tidak
boleh menggurui kayak kalau saya menggurui saya sok pinter gitu, keminter gitu, tapi belum tentu, apalagi saya sekarang ini tidak berkecimpung di penyidik, saya ini kan udah jadi petani, tinggalnya di dusun gitu kan, ilmu saya cetak ya, kecil gitu dibandingkan sama mereka yang sekarang pinter-pinter, ada yang profesor, ada yang apa-apa, saya ini apalah gitu. Tapi kan secara jam terbang, Bapak ini kan juga pernah menjadi seorang kabar reskrim begitu kan, Pak. Jika Bapak ini masih di posisi aktif, kira-kira langkah apa yang Bapak akan ambil agar perkara seperti ini tidak menimbulkan kesan politis? Ya, saya akan membawa masalah ini kepada putusan pengadilan. Ya, pertama saya ingin tentukan asli apa tidak, sah apa tidak, palsu apa tidak. Kemudian ijazah yang dipersoalkan itu saya akan bawa, sarankan kepada mereka yang berselisih pendapat untuk menggugat di lembaga peradilan yang tepat, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Ya gugatlah di situ. Nanti kalau Peradilan Tata Usaha Negara memutuskan itu palsu atau tidak, asli apa tidak, sah apa tidak, udah selesai di situ untuk ijazahnya ya. Tinggal nanti perbuatan yang sudah dilakukan terhadap yang memegang ijazah itu, apakah benar ijazah itu palsu, berarti dia tidak bisa jadi tersangka yang tersangka sekarang. Kalau itu betul asli, maka ya jangan kecil hati, mereka ya harus jadi tersangka karena perbuatan mencemarkan nama baik itu sudah dilakukan, baik melalui media elektronik atau tidak, ya tinggal terima saja resikonya gitu kan begitu aja, sehingga cepat, ini nggak berlarut-larut sampai sekian tahun, ngapain ngumpulkan saksi ahli sampai 100 sekian, ini sekian. Yang berwenang menentukan itu ada lembaganya. Ya silakan sarankan kepada yang tergugat maupun yang menggugat, silakan bawa ke situ. Nah saksi ahlinya silakan ngomong di Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian barang bukti yang sudah disita sekian ratus tadi bawa ke situ. Ada yang menilai gitu.